Shalom Bapak Ibu sekalian, suatu kebahagiaan kita boleh berkumpul kembali di dalam ibadah Patuwen hari ini. Sekalipun mungkin ada banyak berita yang tidak ada pastinya, tapi kita boleh tetap bersyukur pada Tuhan, kita tetap boleh berharap pada Tuhan, dan kita boleh tetap bersekutu mengandalkan Tuhan. Terima kasih, hari ini kita boleh Patuwen diterima oleh Ibu kita, Ibu Mariono. Terima kasih untuk tempat yang boleh disediakan. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih dengan Pak Pri yang boleh melayani hari ini. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang boleh hadir di tempat ini. Kita akan memulai ibadah hari ini. Sebelumnya kita boleh mendengarkan sepatah dua kata dari keluarga. Kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Salam Patunggilan. Ada sukacita yang kita rasakan setiap saat hingga pada saat ini. Atas karunia-Nya kita ada dan berada karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Dan saya mewakili tuan rumah Ibu Sunarti Mariono di tempat ini mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini bisa tindak dan berkumpul di tempat kami. Kita rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Kami berharap kita semua sehat dan senantiasa sukacita itu obatnya. Satu hal yang membuat kita tetap berpengharapan pada Tuhan, kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan semangat untuk melakukan dan memuji nama Tuhan dimanapun seperti kondisi saat ini. Berhimpun 1, 2, 3 orang kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita. Ngaten, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu semua yang ada di rumah dan di mana saja kita akan mengikuti ibadah Patuwen di tempat ini dengan baik. Kita akan melakukan bersama-sama dengan hikmat. Terima kasih kepada Bapak Supriyadi yang sudah tadi diberikan waktu untuk bisa melayani kita sebagai pembawa firman. Matur nuwun. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan mengawali ibadah keluarga kita pada sore hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk membangun ibadah kami. Demikian juga Bapak Ibu yang ada di rumah dengan tetap setia mengikuti ibadah di rumah dengan khidmat sehingga kita bersama-sama memperoleh berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di dalam kita berdoa. Ibadah kami pada sore hari ini Tuhan kami lakukan dan kami landaskan di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia-Nya menyertai kami semua. Amin. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kidung Jemaat 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bumi
dunia ini, mati tapi bangkit lagi, Kaulah juru selamat kami. Kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa untuk persiapan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada sore hari ini Tuhan kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan puji sembah dan syukur oleh karena kasih dan karunia Tuhan, sehingga kami bersama-sama boleh membangun ibadah kami saat ini. Kami bersyukur pula Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan dan juga kesehatan kami, sehingga kami boleh berjumpa satu dengan yang lain, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberikan kami sukacita, damai sejahtera, sehingga kami boleh merasakan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersama-sama akan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami, mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bersama-sama boleh menerima berkat Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita memuji kembali dari Kidung Jemaat nomor 46, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita bersama-sama akan membaca Alkitab kita di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang akan dibacakan oleh Bapak Edi Sukaton. Monggo. Galatia 6 ayat 1 sampai 10 yang demikian. Saling membantulah kamu, saudara-saudara. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti,
ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang dibuat, yang ditabur orang itu jangan yang saya ulangi ayat ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Terima kasih Pak Edi Sukaton yang sudah membacakan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa membaca, merenungkan, dan bahkan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengulang kembali ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 yang demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila ia sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Renungan kita pada saat ini saya beri judul menabur yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, situasi saat ini semakin lama semakin tidak menentu dalam menghadapi ujian bagi kita, terutama adalah tentang virus yang semakin mengganas. Semakin kita banyak mendengar berita-berita itu, kita semakin takut. Kita semakin cemas dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita belajar bersama menyikapi semua hal yang ada di sekitar kita dengan situasi yang baik dalam kehidupan kita, sehingga hati kita tetap tentram, hati kita tetap setia kepada Tuhan, karena di balik semuanya itu Tuhan mempunyai rencana yang terbaik. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini tentang saling membantulah kamu. Ada sebuah cerita pendek tentang seorang petani jagung yang setiap tahun mengadakan kontes jagung yang terbaik. Petani ini terus mendapatkan
ranking 1 atau petani yang terbaik. Banyak orang yang heran, apa resepnya, apa pupuknya, atau apa yang dilakukannya sehingga petani ini bisa menang ketika diadakan kontes seperti itu. Nah, seorang wartawan akhirnya mendatangi Pak Petani ini, kemudian menanyakan, apa rahasia di balik suksesnya Pak Petani jagung ini bisa menang kontes? Apakah dengan rajin menyiangi atau membersihkan rumput-rumput, atau dengan pupuk yang lebih baik, atau dengan apa saja sehingga memang hasilnya luar biasa bagus? Pak Petani menjawab pertanyaan dari seorang reporter atau wartawan tadi dengan sederhana. Kami melakukan segala sesuatu ya biasa, sama seperti petani-petani lain, enggak ada bedanya. Yang membuat jagung saya menjadi baik itu bukan rahasia, tetapi sesuatu yang lumrah. Loh, apa itu? Saya juga memberikan benih-benih yang baik itu kepada tetangga-tetangga kami supaya ditanam juga sama seperti saya, sehingga tidak hanya saya saja yang menanam, tetapi semua yang ada di daerah itu semuanya menanam jagung. Lalu di balik semua orang menanam jagung yang baik-baik semuanya itu tadi, ada kegunaannya. Istilahnya kalau bahasa IPA-nya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Apa keuntungannya? Banyak serangga-serangga yang membawa serbuk sarinya yang baik-baik itu juga kepada kami. Kalau hanya kami saja mungkin tidak banyak, tetapi ketika banyak orang yang menanam jagung yang baik semuanya, maka angin yang bertiup itu juga bisa menjadi sarana penyerbukan. Serangga-serangga, tawon-tawon kecil juga mengikuti untuk penyerbukan sehingga hasilnya baik. Hanya itu rahasianya. Oh, kalau seandainya Pak Petani ini orang yang agak-agak nakal begitu, mungkin petani-petani yang lain diberi biji atau benih yang jelek. Tetapi yang dilakukan oleh petani tidak, tetapi malah justru yang terbaik. Nah, cerita ini menginspirasi kepada kita semuanya. Dengan judul tadi, menabur yang baik. Tentu kita tahu istilah-istilah seperti itu. Kalau menabur jelek ya pasti hasilnya jelek juga. Tapi kalau kita menabur baik, pasti juga hasilnya pun baik. Saya merasakan itu. Saya juga belajar bertani. Belajar bertani dalam arti bahwa saya setiap Sabtu atau Minggu atau libur itu pasti saya ke desa Bajulmati, kemudian saya belajar bertani di sana sebisanya, karena Mbah Kung saya sudah tidak ada, tinggal Mbak Uti saja sendirian di sana. Selain saya menemani juga lahan yang dulu dirawat oleh bapak saya, sekarang harus saya yang menanam. Kalau mak saya sudah tidak bisa kalau harus kerja keras. Nah, dari situlah saya belajar bagaimana saya menanam ini dan itu dan sebagainya. Yang mungkin bisa ditanam yang lebih bertahan itu adalah pisang. Karena di sana kalau pisang bagus, selain itu bertahan dalam keadaan cuaca musim kering atau musim dalam bahasa Jawa ketiga ya, itu sudah tidak bisa apa-apa.
tidak bisa nanam. Kecuali kalau sudah mulai hujan, itu bisa menanam ya jagung, ya singkong, ya kacang tanah, dan apa saja yang bisa ditanam. Pisang yang saya harapkan sudah besar, kemudian bahasa Jawanya landung ya, panjang begitu. Saya harapkan ini bisa siap dipanen nanti sekitar 2 minggu begitu ya. Tapi saya ditelepon oleh mbah saya, "Le, pisangnya dicolong wong," begitu. yang kecewa itu mbah, ya, bukan saya. Tapi saya mencoba untuk ngedem-ngedem ya, karena 2 curung yang salah rasa sing siap panen untuk minggu depan saya ke sana, saya panen, tiba-tiba malamnya itu jekluk, tinggal batangnya saja dan daunnya. Ya saya mencoba untuk ngedem orang tua. Ya sudahlah mbah, kalau diambil orang berarti orang itu butuh, mungkin buat beli beras atau buat makan, tidak apa-apa. Tidak mungkin kalau orang yang sugih itu ambil, berarti orang yang kurang, nggak apa-apa, kita bersyukur, mungkin kita masih cukup kok, beras juga ada, semua sudah siap, nggak usah khawatir, nanti yang lain akan berbuah lagi begitu. Sehingga hati ini rodok marem begitu, akhirnya mereda begitu ya, dari marah begitu. Karena apa? Ya menanam di menit-menit disiapkan mau panen, tiba-tiba hilang, itu kan ya namanya orang tua itu marah begitu. Tapi saya mencoba meredam itu sehingga mau menerima, ya wis nggak apa-apa. Saya katakan mbah kan sudah sepuh, nanti kalau mbah marah-marah, nah nanti ada akibat-akibat yang lain, wis diikhlas noai begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi seperti saat ini memang tidak di kota, tidak di desa sama. Artinya bahwa mencari pekerjaan, rezeki yang seharusnya lancar mulai tersendat-sendat dan segala macamnya. Sehingga banyak orang yang membutuhkan sesuatu. Kadang-kadang kita yang punya, orang lain yang tidak punya, kita butuh untuk mereka. Ya kadang-kadang kita agak rotok seret begitu, orang lain sangat butuh sehingga dengan terpaksa mengambil. Ya tidak apa-apa. Tetapi kalau kita ikhlas, walaupun itu diambil orang, maka hati kita tetap berbahagia. Saya bisa membantu orang, walaupun orangnya tidak minta izin, berarti butuh begitu. Nah apalagi kalau kita dengan tulus ikhlas membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, baik kebutuhan ekonomi, kebutuhan apa saja yang bisa dan mampu kita berikan. Marilah kita juga memberikan kepada saudara-saudara kita. Ada beberapa peristiwa saudara kita, baik di Rawatrate, di sekitarnya itu banyak, dan saya lihat langsung bergerak. Jemaat kita langsung bergerak untuk membantu mereka. Tidak hanya di Rawatrate, di tempat-tempat lain, misalnya terjadi bencana gempa yang kemarin di Lumajang dan sekitarnya, segera bergerak. Nah itu bukti bahwa ada kepedulian kita kepada sesama kita. Kita tidak akan tahu, tidak akan merasakan berkat Tuhan itu ketika kita ke sana. Apakah kita langsung menerima berkat? Tidak, tetapi berkat itu terus mengalir dan sesuai dengan kebutuhan kita, atau bahkan tidak dari kita berkat itu, atau bukan melalui kita tapi melalui anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Anak saya ketika di Kediri juga begitu, mencari kos-kosan belum dapat, ada yang mau menerima sementara waktu. Ketika ke sini teman-temannya datang ke rumah, silakan ke rumah. Sehingga seperti saudara teman-temannya itu, orang tuanya ya berkomunikasi dengan kami, sehingga seolah-olah ya itu tadi saya katakan, saya menabur sesuatu, bukan saya yang dibalas tapi melalui anak saya, misalnya seperti itu, atau anak cucu kita. Nah sehingga
kita merasakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yakin, dikatakan ayat 9 tadi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila ia sudah datang waktunya, kita akan menuai. Menuainya itulah sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Tidak berkat berupa jasmani, tetapi juga rohani. Kesukacitaan kita dalam hidup sehari-hari, kesehatan kita dalam hidup sehari-hari, itu merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, saat ini Bapak Ibu juga merasakan sukacita, masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah saat ini, sehingga kesempatan ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk membangun ibadah di situasi yang tidak menentu ini. Demikian juga yang ada di rumah juga merasakan bersukacita bersama keluarga membangun ibadah seperti saat ini, sehingga tidak ketinggalan dalam hal beribadah secara online, tetap mengikuti, maka berkat-berkat Tuhan itu akan datang kepada kita semuanya. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena Tuhan akan mengembalikan berkat itu kepada kita dalam hidup sehari-hari, dan tentu kita harus tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita bersama-sama akan bersyukur memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 287B. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Bersamaan ini kita juga akan diberi kesempatan mempersembahkan persembahan. 287B. Kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala penyertaan Tuhan di dalam kami bersama-sama membangun ibadah kami saat ini. Kami boleh memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Demikian juga Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bila itu boleh menjadikan kekuatan bagi kami semua untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa Tuhan hari ini untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin-pemimpin kami untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik, penuh rasa tanggung jawab,
terlebih takut akan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu, Gereja Kristen Jaya Wetan yang ada di Jemaat Sukun. Tuhan berkati para pelayan-pelayanmu mulai dari Pak Pendeta, penatua, diaken, badan pembantu, dan seluruh yang terlibat di dalam pelayanan di gerejamu. Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh merasakan kasih sukacita melalui pelayanan-pelayanan dari gereja. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Ibu yang Adi Yuswo. Tuhan berkati melalui sukacita, damai sejahtera, kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupannya, sehingga di masa tuanya ini boleh menggunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk membangun ibadah, membangun hubungan baik dengan sesama maupun kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami, Tuhan berkati studinya, Tuhan berikan kelancaran. Yang mencari pekerjaan, Tuhan juga memberikan yang terbaik. Yang sudah bekerja, Tuhan tetap menyertai supaya boleh bekerja dengan baik, penuh rasa tanggung jawab. Yang mencari jodoh, Tuhan berikan yang terbaik pula, karena semua yang Tuhan berikan pasti yang terbaik. Yang berdoa juga keluarga di sini, keluarga Ibu Mariono, Tuhan berkati, biarlah damai sejahtera Tuhan boleh ada dan dirasakan di tengah-tengah keluarga ini. Yang berdoa juga Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, Tuhan sucikan dan Tuhan berkati sehingga persembahan ini boleh menjadikan sarana di dalam pelayanan kami di gerejamu. Selanjutnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini. Tuhan kiranya memberkati apa yang sudah kami lakukan, dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kembali melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai kami semuanya. Ampuni dosa dan kesalahan kami dikala kami melakukan sesuatu ini kurang berkenan kepada Tuhan. Demikian Tuhan, serdoa kami sepenuhnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersama-sama sebelum menerima berkat Tuhan menyanyi dari Kidung Jemaat 446 ayat yang pertama. Kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kami, serta kuat kuasa Roh Kudus menyertai dalam kehidupan kami, keluarga di sini, dan menyertai kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua, dan kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah, bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk ditempati dalam ibadah petuayan secara online, Bapak Ibu bisa menghubungi ketua kelompok yang nantinya juga akan disampaikan di gereja sehingga bisa berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan saat ini di rumah keluarga Ibu Mariono yang telah menjadi tempat kita bersama membangun ibadah kita saat ini.
Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.